Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Ningdia Aulia Rahma. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pernyataan dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan materi saham, yang nantinya jawaban dari pernyataan tersebut berupa benar atau salah beserta dengan alasannya. Pernyataan yang pertama, terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan, yaitu saham treasury dan saham prioritas. Benar atau salah? Menurut saya jawabannya salah, karena saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan hanya ada dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk saham prioritas itu merupakan saham preferen, hanya berbeda di cara penulisannya saja. Pernyataan kedua, pemegang saham preferen dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Benar atau salah? Menurut saya jawabannya salah, karena yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di rapat umum pemegang saham atau RUPS adalah para pemegang saham biasa, bukan pemegang saham preferen. Pernyataan yang ketiga, terdapat dua jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif. Benar atau salah? Jawabannya salah, karena saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif itu merupakan sifat dari saham preferen. Untuk jenisnya itu ada 5. Yang pertama, convertible preferred stock. Kedua, participating preferred stock. Ketiga, cumulative preferred stock. Keempat, callable preferred stock. Kelima, ada adjustable rate preferred stock. Pernyataan yang keempat, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat 3 jenis saham. Benar atau salah? Jawabannya benar, ada 3 jenis saham berdasarkan nilai yang ditetapkan. Yang pertama ada saham yang ditetapkan dengan nominal, nilai nominal. Yang kedua, saham dengan nilai yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada saham tanpa nilai nominal dan tanpa nilai yang ditetapkan. Pernyataan kelima, saham dengan nilai ditetapkan, saham yang di surat saham ditetapkan nilai nominalnya. Benar atau salah? Jawabannya benar, karena dalam surat saham tersebut tidak ditulis nilai nominalnya, namun perusahaan tetap menetapkan nilai dari saham tersebut. Pernyataan keenam, untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan berada di kredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Benar atau salah? Jawabannya benar. Pada rekening modal saham akan dikreditkan sebesar nilai yang ditetapkan. Namun, apabila terdapat selisih antara nilai yang ditetapkan dengan uang yang diterima, maka selisih tersebut dicatat sebagai diskon. Pernyataan ketujuh, untuk saham tanpa nilai nominal atau yang ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Benar atau salah? Menurut saya jawabannya benar, karena saham tanpa nilai yang ditetapkan atau tanpa nilai nominal, maka rekening modal saham akan dikreditkan sebesar jumlah dari uang yang diterima. Pernyataan ke-8, saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Benar atau salah? Jawabannya menurut saya benar, karena saham preferen kumulatif merupakan saham prioritas yang dividennya harus dibayarkan kepada para pemegang saham secara rutin setiap tahunnya. Jika yang tahun ini belum dibayarkan, akan dibayarkan di tahun depan lagi. Pernyataan ke-9, dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah, yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar. Benar atau salah? Menurut saya jawabannya benar, karena stock split merupakan suatu kebijakan untuk memecah nilai nominal saham
untuk menjadi lebih kecil yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar pada emiten tanpa harus menambah modal yang disetorkan. Jadi ketika stock split ini modal tidak akan berubah, hanya saja jumlah lembar sahamnya yang berubah. Pernyataan yang terakhir yang ke-10, apabila terjadi stock split maka harus dibuat ayat jurnalnya. Benar atau salah? Menurut saya jawabannya salah, karena dalam pemecahan saham itu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbanyak jumlah saham yang beredar dengan cara mengurangi nilai dari nominal saham tersebut. Bagi pemegang saham, pengurangan nilai nominal ini tidak mengubah nilai buku investasi sahamnya, hanya menambah jumlah lembar saham yang mereka miliki. Maka tidak diperlukan jurnal, hanya cukup dengan catatan memo. Baik, terima kasih. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat membantu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk menonton. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.